Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Merah putih dari Nusantara menuju ke sana, itu sudah menjadi kehendaknya Tuhan pencipta semua alam yang ada. Ketahuilah sifat zatnya yang maha memaksa, tidak ada makhluk yang dapat menolaknya atau merubah takdirnya. Zatnya Tuhan juga maha tahu yang bersifat samar maupun yang nyata dan gaib. Bukan berarti usahanya makhluk sia-sia, akan tetapi Tuhan maha segala-galanya dan mempunyai sifat wenang yang mutlak hanya untuknya dan tidak dapat diganggu gugat. Apapun yang terjadi, sebagai makhluk berkewajiban mensyukurinya dan berusaha memperbaiki diri untuk mencari ridhonya. Kudrat iradatnya Tuhan pahami dengan rohanimu, jangan pahami dengan pikiran atau hatimu, karena ilmu ketuhanan itu wilayahnya jiwamu. Karena Tuhan maha adil, semua yang ada atas kehendaknya. Akan tetapi setiap diri manusia secara syariatnya mempunyai wenang atas dirinya sendiri dan makhluk yang lainnya dengan tatanan hukum yang berlaku. Atau wenang dirimu meliputi jasad, pikiran, hati, jiwa, dan ruhmu, atau jati dirimu untuk melakukan Islam sejatimu atau mencari ridhonya Tuhan dunia dan akhiratmu, atau yang disebut janji untuk selalu menghadap atau sujud kepada Allahu Rabbi, dan yang demikian dapat terlaksanakan bagi orang-orang yang telah terbuka rohaninya atau terbuka hijabnya, dan yang dapat membuka hanya Tuhan. Sedangkan guru dan mursyid hanya sebagai penghantar sampai di depan pintu saja, dan yang wenang membuka hijab hanya wenangnya Tuhan semata. Merah putih yang akan berkibar menuju ke barat, yang dikawal dengan hijau royo-royo, atau Islam sejati atau Islam yang menjadi bekal setiap diri yang dilahirkan seorang ibu. Bukan berarti yang diteriakkan mereka dan apabila tidak sepaham dengannya, mulutnya teriak kafir. Yang kami tahu, yang suka teriak kafir ke orang lain, mereka hanya para pemuja berhala yang tersimpan di hati atau pikirannya, karena mereka ingkar dengan seruan ayat Al-Quran dan hanya bertauhid bermata sebelah, atau hanya iman satu sisi ayat dan ingkar dengan sisi ayat yang lain. Seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, di zaman akhir akan ada Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua. Ibaratnya yang bertauhid bermata sebelah hanya mendapat sebelah atau satu sisi yang diimani Al-Mahdi, karena Imam Al-Mahdi iman dua sisi ayat dan seruan ayat atau semua ayat yang ada di kitab suci Al-Quran. Imam Al-Mahdi itu siapa? Yang pasti beliau hanya menjalankan apa yang menjadi takdirnya, bukan atas kehendaknya. Mungkin itu dari harapan orang tua, karena nama pemberian dari orang tuanya.
atau yang disabdakan baginda Nabi namanya dan nama bapaknya sama dengan beliau, akan tetapi yang dimaksud bapaknya itu bukan Abdullah, dan kemungkinan terbesar itu kepada Nabi Ibrahim dan nenek moyang orang Nusantara dari Siti Khaturah, dari istri baginda Nabi Ibrahim. Imam Al-Mahdi yang pertama kali, penegak tauhid yang pertama kali dari Nusantara, atau Nabi Nuh yang kapalnya atau perahunya hanya cocok dengan jati Jawa, sampel perahunya yang menjadi fosil. Jadilah Imam Al-Mahdi untuk dirimu sendiri dan kenali dirimu dan ilmui makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sanad ke sahabat Ali. Bila berselisih, kembalilah ke kitab suci. Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan ada ayat yang diingkarinya. Kalau kalian hanya bertauhid bermata sebelah atau hanya iman satu sisi ayat saja, maka kelompokmu hanya ahli fitnah berjamaah. Kalian suka mengkafirkan orang-orang lain yang tidak sependapat denganmu, akan tetapi yang kalian namai, yang kalian imani menyelisihi nabimu atau hanya pemuja berhala yang ada di pikiranmu, berarti panitianya surga yang bermata sebelah pastinya. Jangan marah ya. Semoga kalian cepat mendapatkan iman hidayah. Bila salah iman, amal ibadah. Wassalam.